dan menampakkan pada alam yang ketiga, ya, Nur Muhammad, atau disebut alam wahdah. Jadi alam ahdah, alam wahdah, alam wahdiyah. Ya. Di alam ahdah, alam kosong, belum ada sesuatu, kemudian menampakkan diri pada alam yang ketiga. هل أتى على الإنسان حين. Pengajian kita, ya, selalu kita laksanakan zikir la ilaha illallah. Nah, zikir ini merupakan kunci pembuka surga. La ilaha illallah itu miftahul jannah. Tidak ada kalimat lain sebagai kunci pembuka surga kecuali. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita telah mulai terbiasa melaksanakan itu. Nah, kebiasaan ini insya Allah sampai akhir hayat. Karena kata Nabi, man qala la ilaha akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa orang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita coba untuk mengkaji tentang alam tujuh. Di dalam kita memahami tasawuf itu ada dua metode. Pertama dengan metode tanazul, yang kedua dengan metode taraqi. Metode tanazul itu artinya dari atas ke bawah. Nah, ini kita coba pahami dari atas ke bawah. Inna lillah baru inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita gambarkan sebuah lingkaran, inna lillah dari atas ke bawah, wa inna ilaihi raji'un dari bawah ke atas. Apa yang kita perlu kaji dari metode tanazul itu kita melihat dari alam tujuh. Ya. Alam tujuh itu saya kira sangat perlu untuk kita pahami, untuk kita memahami diri kita. Ya. Jadi lagi-lagi ingin saya katakan bahwa yang utama adalah kita mengenal Allah, itu yang utama. Nah, makanya saya sering sampaikan, karena kita ini sudah pada lanjut usia, begitu, kita singkirkan dulu mindset kita dari urusan pahala. Ya, jadi urusan pahala-pahalu itu udah kita singkirkan dulu lah. Yang ngamalkan kita mendapat pahala ini, pahala itu, dah itu urusan Allah. Dan itu sudah janji Allah. Siapa berbuat baik dikasih balasan, berbuat jahat dikasih balasan, udah. Nah, jadi mindset kita arahkan sekarang ini untuk kembali ke Allah. Ya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kewajiban pertama manusia diturunkan ke dunia ini untuk mengenal Allah, bukan untuk ibadah. Ya, itu kewajiban pertama. Nah, setelah itu baru beribadah. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena berdasarkan hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, ana kandan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Saya jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Ana kandan makhfiyah, saya ini perbendaharaan yang tersembunyi. Fa uhibbu an u'rafa, saya suka untuk dikenali. Kata Allah, saya senang untuk dikenali. Fa khalaqtul asya liya'rifuni. Lalu kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Nah, ini tujuan utama itu mengenal Allah. Makanya ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Ya, jadi itu tujuan utama. Nah, setelah kita mengenal Allah, nah barulah timbul ada ibadah.
Tapi pertama kali itu dulu, kenal dulu. Bagaimana mungkin kita akan menyembah Tuhan yang tidak kita kenal? Nah, inilah yang kelemahan kita di zaman sekarang. Ini di urusan akidah, Pak. Makanya banyak koruptor yang ngaku-ngaku beragama Islam. Banyak pembohongan, bully-bully, karena akidahnya kurang. Nah, kalau urusan hukum udah banyak itulah. Orang pada cerdas-cerdas, tapi akidah ini yang masih perlu kita tingkatkan. Nah, makanya Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Mekah hanya urusan akidah ini dulu. Kalau akidah ini udah benar, insya Allah Pak, aman kok ada. Kenapa banyak sekarang ingin menghancurkan Islam, banyak yang membuli, banyak yang menyalahkan sana sini. Ya karena itu akidah itu tadi. Ada lagi yang bikin agama baru, yang penting berbuat baik, tak perlu sholat, tak perlu puasa. Nah ini kan sudah menghancurkan agama itu sendiri. Padahal notabene-nya orangnya beragama Islam. Kenapa? Akidah, nggak kenal agama, nggak kenal Allah. Ya. Orang banyak mengaku beragama, tapi tidak melaksanakan syariat Muhammad. Nah, karena belum mengenalnya. Nah, ini yang perlu kita jejal betul, itu urusan akidah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat di alam 7 dulu, untuk pengenalan diri. Mana alam 7 yang dikenal di dalam tasawuf? Alam 7 itu pertama alam ahdah. Yang kedua alam wahdah. Yang ketiga alam wahdiyah. Yang keempat alam ruh. Dan yang kelima alam misal. Yang keenam alam ajsam. Dan yang ketujuh alam insan. Nah, ini disebut alam 7. Nah, supaya kita tahu dari mana asal kejadian kita ini. Siapa diri kita ini yang sebenarnya. Supaya jangan ngaku-ngaku kita paling kuasa, ngaku-ngaku paling hebat, paling pintar. Ya. Nah kalau kita sudah paham itu, insya Allah, walaupun ilmunya banyak, tapi dia rendah hati. Ya, kenapa? Karena dia paham betul, yang punya ilmu itu Allah, bukan kita. Tapi kalau yang nggak paham, baru punya ilmu sedikit, gaya kayak wali. Ya. Nah, baru keluar pondok pesantren kilat seminggu, begitu pulang sudah bid'ah semua orang. Nah, kenapa? Ya nggak tahu dengan dirinya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, alam ahdah. Ini alam ahdah ini disebut alam kosong. Ya. Kalau dalam istilah lain, alam kosong ini belum ada sesuatu. Ya. Surga, neraka, aras, kursi belum ada. Bumi, langit, bulan, bintang belum ada. Awal akhir pun belum ada. Bahkan ada yang berpendapat belum ada Tuhan yang bernama Allah. Ya, masih sendirian. Nah di saat itulah ana kanzan makhfiyah. Ya, saya ini perbedaran yang tersembunyi dan suka untuk dikenali. Maka aku jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Itu yang disebut dengan zatul haq, atau sebut sebagian orang menyebutnya zatul buhti, alam kosong. Lalu zat tadi menampakkan diri atau bertajalli. Bertajalli itu dalam bahasa tasawuf, bahasa kitanya menampakkan diri. Ini tampak kali pertama, atau disebut nuqtoh awal, titik 1. Itu menjadi nur zat. Nah dari nur zat ini sudah bertajali tapi belum terang betul. Lalu kemudian menampakkan pada alam yang ketiga, ya, nur Muhammad, atau disebut alam wahdah. Jadi alam ahdah, alam wahdah, alam wahdiyah. Ya. Di alam ahdah, alam kosong, belum ada sesuatu. Kemudian menampakkan diri pada alam yang kedua, alam wahdah, nur zat. Kemudian menampakkan diri lagi pada alam yang ketiga, disebut nur Muhammad atau alam wahdiyah.
Ya. Nah, dari Nur Muhammad inilah kemudian khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya li ajli. Kujadikan engkau karena aku dan kujadikan alam seluruh karenamu. Ana minallah wal alam minni, kata Nabi. Saya dari Allah, alam semuanya dari saya, dari aku. Nah, jadi ini Nur Muhammad, sumber dari segala sesuatu yang terjadi. Jadi yang mula diciptakanlah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu kemudian ya bertajalli ke alam yang keempat, disebut alam arwah. Ini disebut alam arwah menjadi nur ruh Muhammad, alam arwah. Nah, di alam arwah inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mempertanyakan kepada seluruh ruh, alastu birabbikum, apakah saya ini Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, qalu bala syahidna. Makanya semua makhluk ini pada hakikatnya sudah bertuhan ke Allah semua, Pak. Tidak ada yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya. Tapi kemudian setelah manusia turun ke dunia ini ada lagi yang tidak mengakui. Nah, itu akan disebut kafir itu. Jadi manusia-manusia yang tidak bertuhan lagi ke Allah itu disebut kafir. Kenapa? Tertutup. Yang tadinya sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya, setelah turun ke dunia tak mengakui lagi. Nah, maka disebut kafir, tertutup. Nah, kalau tertutup ada harapan terbuka lagi. Maka kalau menurut saya orang-orang kafir itu malah senang kalau disebut kafir ketimbang non-muslim. Nah, tapi kadang-kadang orang marah kalau disebut kafir. Jangan sebut kafir, sebut aja non-muslim katanya. Nah, kalau non-muslim kan sudah dijustifikasi nggak selamat. Ya sudah, jerumuskan sekalian. Ya. Nah, kalau kafir kan kamu masih tertutup. Kalau masih tertutup kan ada harapan balik lagi kan gitu. Nah, tapi kalau sudah non-muslim tidak selamat, itu yang disenangi ya sudah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di alam arwah inilah kemudian kita menerima tugas. Ya. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardh. Ya, saya ingin serahkan sebuah amanah penting kepada kalian. Siapa di antara kalian yang sanggup menerimanya? Ditawarkan ke bumi, bumi menolak. Ke langit, langit pun menolak. Semua menolak. Kepada malaikat, malaikat pun menolak. Ya, wa hamalahal insan. Lalu makhluk yang bernama insan, manusia, menyatakan kesanggupannya. Kami ya Allah yang sanggup menerima amanah penting itu. Nah, lalu kemudian diserahkanlah amanah penting itu kepada makhluk yang bernama manusia. Nah, apakah setelah diserahkan itu dibiarkan? Nah, akan diuji. Bagaimana kesetiaan sumpah dan janji terhadap amanah tersebut. Benar enggak kalian ini sanggup untuk menerima menjalankan amanah itu? Dalam rangka menguji manusia ini ya, Allah Subhanahu wa taala merencanakan ya untuk menguji manusia ini. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah ciptakan yang mati dan yang hidup. Karena Allah ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang betul-betul amanah. Bisa menjaga amanah itu. Bisa mengembalikan amanah itu. Ya, Allah ciptakan yang mati dan yang hidup. Mana yang mati? Jasad. Mana yang hidup? Ruh. Jadi Allah ciptakan yang mati dan yang hidup. Jasmani dan rohani. Nah, untuk itulah tsumma radadnahu asfala safilin. Kami turunkan kamu ke tingkat yang lebih rendah. Mana tingkat yang lebih rendah? Kalau di awal dulu kita berada di alam lahud. Ruh kita bernama Ruhul Kudus. Nah, kita dalam keadaan suci bersih. Ruhul Kudus. Nah, maka di alam lahud, ruh kita bernama Ruhul Kudus, dia dibalut dengan sebuah pakaian yang disebut pakaian Kudusiyah.
atau pakaian lahutiyah. Ya. Kemudian diturunkan lagi kita ke alam yang berikutnya, disebut alam Jabarut. Ruh kita berganti nama, namanya ruh sultani. Dibalut dengan pakaian lapis kedua, maka disebutlah pakaian sultaniyah. Lalu diturunkan lagi ke alam berikutnya yang lebih rendah, yang disebut dengan alam malakut. Di alam malakut ruh kita berganti nama lagi, yang disebut dengan ruh ruhani. Dibalut dengan sebuah pakaian lapis ketiga, namanya pakaian ruhaniyah. Diturunkan lagi kita ke alam yang keempat, namanya alam nasut atau alam bumi, alam dunia sekarang ini. Ruh kita berganti nama, namanya ruh jismani. Dibalut dengan sebuah pakaian yang disebut dengan jasmani. Jadi jasmani kita ini pakaian di dunia. Ini bukan diri kita yang sebenarnya. Jangan terkecoh. Ini pakaian di dunia. Nanti kalau kita pulang, pakaian dilepas, mati kata orang. Jadi yang namanya mati itu, jasad ini tidak punya ruh lagi, tak punya makai, nggak ada yang makai lagi. Ruh menanggalkan pakaiannya. Maka yang disebut mati itu jasadnya tidak punya ruh. Maka jasad kita ini, Bapak Ibu, dihargai orang kalau masih ada ruhnya. Kalau sudah nggak ada ruhnya lagi, lebih cepat dikubur, lebih bagus. Ya, nggak boleh lama-lama di rumah. Jadi apa yang mau kita banggakan di atas dunia ini? Oh, punya jabatan. Seberapa lama kita punya jabatan? Oh, kita punya harta banyak. Berapa banyak punya harta? Qarun aja, yang kunci gudangnya 40 ekor onta membawanya. Mati juga, Pak. Qarun itu, walaupun duitnya banyak. Nah, jadi Bapak Ibu yang sama, nggak ada yang kita bisa banggakan di atas dunia ini. Kecuali ingin kembali kepada Allah dengan selamat, itu saja. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka menguji manusia, maka diciptakanlah Adam alaihissalam. Nah, Adam, ya pendek cerita saja, Adam turun ke bumi, kemudian beranak pinaklah Adam alaihissalam untuk perbanyak, ya, penanggung diri rahasia itu. Supaya namanya amanah itu apa? Amanah Allah kepada kita ada dua, Pak. Ya, jadi amanah yang diberikan Allah kepada kita manusia ini ada dua macam. Yang pertama amanah kekhalifahan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan Adam itu sebagai khalifah di muka bumi. Nah, tugas kekhalifahan ini artinya kita manusia ini diberi amanah oleh Allah untuk menampilkan sifat-sifat Allah selama hidup kita. Itu namanya khalifah Allah. Allah Maha Pengasih, maka kita tampilkan dalam hidup kita suka nolong orang, suka ngasih. Allah Maha Penyayang, kita tampilkan dalam hidup kita sayang kepada semua makhluk Allah. Tak pilih-pilih, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia muslim, manusia kafir, sama makhluk Allah semua. Nah, bagaimana kita menaruh sayang kepada semua makhluk Allah? Yang punya sifat sayang itu bukan kita, Allah yang punya sifat Ar-Rahim. Yang pengasih bukan kita, yang pengasih itu Allah. Cuman karena kita ini khalifah Allah, maka kita tampilkan dalam hidup kita sayang kepada semua makhluk Allah. Tidak ada kebencian. Jadi kalau kita benci kepada orang, kata kita bukan khalifah Allah itu. Ya, siapa yang benci kepada kepada makhluk? Ya, iblis itu benci betul kepada Adam. Ya, sampai nggak mau sujud pada Adam. Jadi kalau ada sifat benci kepada orang lain, ketahuilah kita sedang memakai khalifah iblis, bukan khalifah Allah. Kalau khalifah Allah sayang. Sudah. Kalau kita misalnya Allah punya sifat Al-Ghaffar, Maha Pengampun, ya, kita pakai dalam hidup kita sebagai khalifah, suka memaafkan kesalahan orang. Nggak ada dendam. Kalau dendam bukan khalifah Allah, dendam itu sifat belis.
Kata, masa sampai bertahun-tahun tidak teguran, kata. Nah, ini sifat belis itu. Nah, sadarilah kita ini khalifah Allah. Karena ini kita khalifah Allah, maka kita tampilkan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Semakin banyak sifat Allah kita tampilkan, semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk. Nah, maka kita sadari betul kita itu adalah khalifah Allah. Bukan khalifah binatang, bukan khalifah iblis, bukan khalifah setan, bukan khalifah Allah. Nah, maka kita tampilkan dalam hidup kita ini sifat-sifat Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Ya, tidak ada bully membuli, tidak ada caci maki, enggak. Ya, sama-sama kita ini makhluk Allah semua. Kita berlomba-lomba untuk dekat dengan Allah. Ya, inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia dipandang Allah yang takwa. Siapa yang takwa itu? Apa definisi takwa? Ya, boleh saja orang berbicara definisi takwa, takut kepada Allah, silakan. Tapi menurut saya yang namanya takwa itu orang suka berbuat baik. Ya, suka berbuat baik untuk dirinya, suka berbuat baik untuk orang lain, berbuat baik kepada Allah dan Rasul. Pokoknya suka berbuat baik. Ya, orang takwa. Ya, siapa? Makanya kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Jangan nyusahin orang, Pak. Ya, jadi kalaupun kita tidak banyak memberi manfaat sama orang lain, paling kurang jangan nyusahin orang lain dah. Ya, nah, tapi kalau bisa kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Terserah dari segi apa kita memberi manfaat. Apa dari ilmunya, dari pikirannya, dari hartanya, dari jabatannya, terserah. Yang penting dia bisa memberi manfaat buat orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Tugas kita turun ke bumi sebagai khalifah Allah. Tugas kita yang kedua, penanggung diri rahasia. Nah, ini yang lebih agak berat, ya. Penanggung diri rahasia. Ada 4 tugas kita dalam menanggung diri rahasia ini. Yang pertama, kita wajib mengenalnya. Kenali dulu siapa itu diri rahasia. Yang kedua, wajib menjaganya. Jangan dikotori. Yang ketiga, wajib memujinya. Yang keempat, wajib mengembalikannya. Ini 4 ini harus selesai sebelum ajal tiba. Nah, kalau sampai ajal kita tiba, ini belum beres, ini urusan berat ini, Pak. Nah, ini nggak main-main nih. Nah, penanggung diri rahasia. Ini yang diberikan amanah oleh Allah kepada seluruh makhluk manusia. Nah, sebagai penanggung diri rahasia, makanya kata Allah, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Maksud terbaik itu apa? Tercepat kembalinya ke Allah. Tercepat membereskan yang 4 ini. Ya, dah. Pertama, kenali dulu siapa itu diri rahasia. Yang kedua, jaga dia. Yang ketiga, puji dia. Dan yang keempat, kembalikan dia. Yang pertama, kita perlu mengenalinya. Ya. Di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan, falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya, hendaklah manusia itu memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Nah, ini pengenalan diri. Maka mengenal diri itu wajib, Pak. Ya, lebih wajib dari sholat 5 waktu. Bagaimana mungkin kita akan sempurna sholat kita kalau kita nggak kenal kepada Tuhan kita? Sebab mengenal diri itu sebagai langkah untuk mengenal Allah. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Katanya nyembah Allah. Allah yang dia sembah dia sendiri nggak tahu. Gimana mau menyembahnya? Ya, yang dia tahu cuma nama.
Ya, Allah nama, yang punya nama siapa? Nggak tahu. Nah, gimana mau nyembahnya? Mengingat Allah, yang bisa kita ingat kan yang kita tahu, Pak. Kalau kita nggak tahu, gimana ingatnya? Ya, makanya kita ingat Allah nggak bisa-bisa. Kenapa? Ya, karena kita nggak kenal. Nah, cobalah ingat yang Bapak nggak tahu. Nggak bisa kan? Nah, coba direnung. Bapak tadi malam tidurnya jam berapa? Bapak tidur jam berapa, Pak? Saya tidur jam setengah 2. Jam setengah 2, berarti belum tidur, Pak itu. Sudah tidur. Belum, masih tahu setengah 2. Kalau sudah tidur nggak tahu lagi. Ya. Tidur jam berapa? Yang nggak tahu udah tidur. Kalau masih setengah 2 belum tidur, masih tahu setengah 2. Ya kan? Iyalah ya. Tidurnya setengah jam kemudian. Gitu. Jam berapa tidur? Ya nggak tahu lagi jam berapa udah tidur. Masih setengah 2 belum tidur itu. Ya. Jadi gitu, Pak. Jadi kalau kita misalnya nggak tahu, nggak bisa diingat. Nggak tahu. Gitu. Nah, bagaimana mengingat Allah kalau kita nggak tahu tentang Allah, begitu? Maka disitulah wajib kita mengenal Allah itu dulu. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqatih. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Itu dulu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mengenal diri. Nah, mengenal diri sebagai langkah untuk mengenal Allah. Nah, mengenal diri kita perlu kita kaji lebih jauh lagi. Ya, keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus, gitu ya. Keasalan tubuh yang kasar kita ini air, api, angin, tanah. Air jadi tulang bagi kita untuk menegakkan alam batang tubuh. Api menjadi darah bagi kita untuk menerangi alam batang tubuh. Angin menjadi urat bagi kita untuk menggerakkan alam batang tubuh. Tanah menjadi kulit dan daging bagi kita untuk mengokohkan alam batang tubuh. Nah, itu semuanya ada di diri kita. 4 di luar, 4 di dalam. Ya ada. 4 di luar ada kulit, daging, urat, tulang. Yang di dalam ada hati, rabu, buah punggung. Ya. Jadi ada 4 di luar, 4 itu urusan tubuh yang kasar. Ya, nanti kita pretelin lebih jelas lagi. Ya, tentang tubuh yang kasar ini. Nah, masuklah kita kemudian pengenalan kepada tubuh yang halus. Nah, itu tubuh halus itulah diri kita yang sebenarnya itu. Jadi ruh kita itulah yang diri kita yang sebenarnya. Dialah yang menanggung susah senangnya dalam hidup. Dia yang bertanggung jawab langsung kepada Allah. Karena dia yang dulu pernah ketemu Allah. Kalau jasa nggak pernah ketemu, enggak. Nah, yang pernah ketemu Allah itu ya ruh kita itulah. Nah, itulah diri kita yang sebenarnya itu. Nah, cuman kita ini kadang-kadang Bapak Ibu maaf ya, ngurusin diri yang zahir dengan diri yang batin, kayak ngurusin anak tiri sama anak kandung. Ya. Ngurusin anak kandung agak agak berlebihan. Ya, anak tiri kurang diperhatikan. Nah, begitulah kita ngurus tubuh dengan ruh kita. Ngurusan ruh kita, tubuh kita ini kayak ngurusin anak kandung. Sakit sedikit, lalu ke dokter, lalu berobat. Gitu ya. Biarlah uang habis, yang penting sehat. Kalau nggak bisa tidur, tubuh yang kasar ini, udah repot kita, cari obat ke sana sini. Bagaimana supaya tidur? Tidur terus pula, kena marah pula. Ya. Kapan bangunnya katanya. Nah, ini tubuh yang kasar ini. Dan tubuh yang kasar itu cengeng, Pak. Tubuh yang kasar kita ini. Ya, kadang-kadang belum apa-apa udah minta sesajen. Nah, ini sesajen semua. Nah, udah selesai sholat minta sesajen, gitu ya. Kadang-kadang kalau pengajian kalau nggak ada sesajennya nggak banyak yang datang, Pak. Iya. Cobalah dulu pernah pengajian, begitu dari rumah ke rumah penuh rumah itu. Karena ada sesajennya. Begitu kalau nggak ada yang nyambut, pergi ke masjid. Begitu di masjid nggak ada sesajennya, nggak banyak yang datang. Nah, ini cengeng si jasad kita ini. Ya, dia kepingin mobil yang bagus, itu kan, yang mewah itu sesajen itu. Ya. Yang punya AC, itu kalau di kamar kasur yang empuk, gitu ya. Nah, ini kan untuk tubuh yang kasar. Tapi tubuh yang halus, nah kadang-kadang kita nggak urusin, Pak.
Udah kronis penyakitnya, maka malah sudah komplikasi, Pak. Penyakit ruh kita itu ada iri, ada dengki, ada hasutnya, ya, ada dendamnya situ. Tapi nggak pernah kita berusaha ngobatinya. Sampai tua malah dijaga betul itu. Dijaga dendamnya. Kadang-kadang sampai bertahun-tahun itu dendamnya tuh. Ya. Dijaga iri dengkinya, masya Allah. Sakit ruh kita nggak diobatin. Nah, tapi kalau tubuh yang kasar ini yang sakit, udah repot kita mengobatinya itu. Karena memang kerasa betul, Pak. Kalau ruh kita yang sakit nggak begitu kerasa. Makanya dulu pernah saya sampaikan kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, "Nak, hati-hati kamu menjalani hidupmu. Kenapa ya? Dirimu itu terbagi 3 bagian. Satu bagian yang akan kau persembahkan kepada Tuhanmu, itu dah ruhmu. Satu bagian untuk dirimu sendiri, itulah amalanmu. Dan satu bagian akan kau persembahkan sama belatung, itulah jasadmu." Masya Allah. Cuman manusia ini banyak lebih mempersiapkan diri untuk dipersembahkan sama belatung ketimbang kepada Allah. Untuk dipersembahkan kepada Allah mulai diremehkan, sholat enggak, zikirnya enggak mau, diajak zikir malah nolak, ada ya. Tapi kalau tubuh yang jasmani ini, masalah diurus bagus-bagus. Nah, jadi ngurusin tubuh yang zahir dengan tubuh yang batin enggak seimbang kadang-kadang. Nah, padahal tubuh yang batin itulah yang akan kita persembahkan ke Allah. Dialah yang bertanggung jawab langsung. Tapi tubuh yang zahir untuk belatung, makin gemuk makin banyak belatungnya. Ini maaf Bapak Ibu ya, karena memang kenyataannya begitu itu. Nah, kita sadar sekarang ini ya, bahwa ternyata hidup ini untuk ujian, Pak, bukan untuk berleha-leha. Kita diuji oleh Allah untuk bisa kembali lagi ke asal kita. Maka ketika kita sudah di alam arwah tadi, kemudian masuk lagi ke alam misal. Alam misal kandungan Bapak. Dari alam misal kandungan Bapak, makanya kita melalui Bapak ini. Ya. Jadi kita berada kandungan Bapak. Makanya orang lahir dalam Islam itu mesti bin Bapak, bukan bin mak. Sebab mak itu tempat penyimpanan. Ada penampung, kulkas. Ada. Jadi turunnya ke Bapak, sulbi Bapak. Ini disebut dengan alam misal. Dari alam misal sulbi Bapak turun ke alam rahim atau disebut alam ajsam, kandungan ibu. Nah, disitulah ditentukan jenis laki atau perempuannya. Di alam ajsam, maka disebut alam ajsam sudah berjisim. Ya. Dari alam ajsam dalam kandungan ibu umpama 9 bulan 10 hari cukup waktu turun ke bumi menjadi alam insan. Inilah diri kita yang sebenarnya. Ya, yang sekarang ini, ya, yang tadinya kecil mungil begitu, sekarang sudah gede besar tinggi. Yang tadi nggak punya mobil, sekarang sudah punya mobil. Yang tadi nggak punya rumah, dikasih Allah rumah. Yang tadi nggak punya istri, dikasih Allah istri atau suami. Dikasih anak, itu mainan semua itu, Pak. Mainan semua, jangan terlena. Ya, itu supaya kita nggak bosan nunggu mati. Kalau nggak ada mainan kan bosan nunggu mati, Pak. Nah, jadi itu. Nah, jadi kita sekarang sudah seperti ini, ya. Coba dirasakan. Sekarang kita sudah ada seperti ini. Sekarang kita coba naik, ya, naik lagi. Sekarang kita berada di alam nasut, alam dunia. Bentuk kita seperti ini, gagah, hebat, ya. Sebelum kita ada di dunia, ada di mana kita? Dalam kandungan ibu atau disebut alam ajsam. Sebelum kita berada di alam ajsam, kita ada di mana? Kandungan Bapak, alam misal. Sebelum kita di dalam kandungan Bapak, kita ada di mana? Alam arwah, alam ruh. Sebelum menjadi ruh, ada di mana kita? Nur Muhammad. Sebelum menjadi Nur Muhammad, kita ada di mana? Nur Zat Allah. Itulah dirimu. Ya.
Jadi jangan kita ngelihat yang kembali ke air, api, angin, tanah. Zahir batinku terbit daripada nur Muhammad, nur Muhammad terbit daripada nur zat Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ke sana perginya, Pak. Jadi jangan kembali ke air, api, angin, tanah. Ya, nanti makan belatung itu nanti. Ya. Kembalilah kepada nur zat Allah. Ke sana arahnya. Tapi bagaimana untuk ke sana? Nggak bisa kalau hanya syariat saja, Pak. Serajin-rajin kita mengerjakan syariat, itu taat hukum namanya. Ya, kita kembalinya kepada Allah. Maka kita perlu kaji ilmu tasawuf, kaji ilmu hakikat. Maka saya katakan orang yang anti tasawuf bisa dipastikan tidak mengenal Allah dengan sempurna. Ya, serajin-rajin ngerjakan syariat itu taat hukum. Rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, haji, umrohnya tiap bulan, misal itu taat hukum. Ya, beda yang kita ingin kenal di tempat kembali kita ke Allah yang menciptakan hukum itu. Maka yang kita kenal Allahnya. Nah sudahlah, kalau yang syariat sudah kita laksanakan. Ya, nggak perlu diutak-atik lagi. Ya, yang benar kita jalankan, yang salah kita tinggalkan. Perintah kita laksanakan, larangan kita tinggalkan. Duduklah di situ untuk syariat. Ya, tapi masuk ke untuk hakikat, kenalilah Tuhanmu itu. Maka jangan ada lagi yang benci sama tasawuf, benci sama tarekat. Ya, selamanya nggak akan mengenal Allah dengan sempurna. Ya, makanya sering saya katakan diri kita ini 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Membina yang 4 ini pakai ilmu yang 4. Tubuh dibina dengan syariat, hati dibina dengan tarekat, nyawa dibina dengan hakikat, rahasia diri dibina dengan ma'rifat. Gitu. Kalau ini nggak dikaji gimana kita mau tahu? Gitu. Ya. Maka janganlah kita baru tahu sedikit sudah menjadi tahu kayak sudah tahu banyak gitu ya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita kaji lebih jauh. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Orang sukses itu Pak bukan jadi pejabat, bukan. Bukan banyak duit, bukan. Yang sukses itu kalau dia husnul khotimah. Itu yang sukses hidupnya. Apalah artinya pejabat tinggi kalau pada akhirnya su'ul khotimah? Apalah artinya duit banyak, harta banyak kalau pada akhirnya su'ul khotimah? Ya, yang kita inginkan itu nggak apa-apa, kaya harta boleh, baguslah. Ya, lebih baik banyak harta asal taat daripada miskin nggak taat. Ya kan? Iya, nggak apa-apa banyak duit tapi taat sama Allah, begitu. Amin ya Allah. Ya. Jadi di dunia kita berpoya-poya, di akhirat masuk surga, ya udah gitu aja. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian dulu materinya karena ini ada agak siang, ya. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang salah satu babak perjalanan manusia. Salah satu babak yaitu tentang turunnya manusia dari surga ke bumi. Tadi disebutkan bahwa kita sudah sering dengar itu Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Yang menjadi renungan saya ada semacam kontradiksi. Tentu karena tidak paham saya, karena belum artinya saya. Ada semacam paradoks atau kontradiksi. Di satu sisi Allah menciptakan
manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tapi di sisi lain, turunnya Nabi Adam ke bumi itu karena pelanggaran berat. Ya. Sehingga turunnya Nabi Adam ke bumi ini diusir. Nah, di sini saya melihat semacam tidak pasnya ini tidak pelonggaran karena saya belum pahami dan mohon pencerahan. Di mana letak ini? Letak paradoksnya ini? Di mana letak sisi salahnya ini? Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertama karena Bapak memandang kejadian manusia itu satu hal yang terpisah dengan Allah. Ya, jadi Allah di satu sisi, lalu Allah menciptakan makhluk atau manusia. Jadi sehingga seolah-olah ada dua itu. Allah di satu sisi, ada makhluk atau manusia yang diciptakan tersendiri oleh Allah. Jadi begini Pak, manusia ini atau makhluk ini diciptakan Allah bukan dari bahan luar Pak. Nah sekarang kita ambil contoh Pak. Ini kan baju kan banyak modelnya nih. Ya, ada yang panjang lengan, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang rumpi, gitu ya. Nah, ini semuanya ini bahannya dari apa? Dari benang kan? Dari benang. Cuman kemudian dijahit menjadi baju yang berbagai macam bentuk setelah jadi kain. Tapi semuanya baju ini asalnya dari kain. Kain itu asalnya dari benang. Benang itu asalnya dari kapas. Jadi baju-baju semua itu dari kapas. Jadi bukan di luar kapas. Nah, paradoknya kita itu karena kita melihat seolah baju ini beda dengan kapas gitu. Kejadian baju ini bukan dari kapas, padahal bukan. Baju itu dari kain, kain itu dari benang, benang itu dari kapas. Ya semua dari kapas semua. Jadi jangan kita berpaham bahwa baju itu bahannya di luar kapas. Nah begitulah tadi. Ya paradoknya di mana? Karena Bapak memahami Allah di satu sisi, Allah ciptakan makhluk ini seolah-olah dari bahan lain. Enggak. Dia tidak mandiri Pak. Manusia tidak mandiri, yang mandiri itu Allah sendiri. Qiyamu ta'ala bi nafsi. Ya dah. Jadi Allah lah yang berbuat sekehendaknya. Fa'alun lima yurid. Itu Nabi Adam berbuat salah, itu kan skenario-nya aja itu. Kalau nggak begitu kan nggak keluar dia dari surga. Itu skenario-nya Allah. Sebenarnya Allah itulah yang berbuat seperti itu. Ya dah. Jangan dikira kalau iblis itu dia berbuat sekehendaknya iblis sendiri. Enggak, Allah yang nyuruh itu. Nah, untuk menggoda Adam tujuannya apa? Supaya Adam turun ke bumi. Ya. Kenapa supaya turun ke bumi? Supaya memperbanyak penanggung-penanggung diri rahasia. Ya, kalau Adam nggak turun ke bumi kan nggak jadi ada yang menanggung diri rahasia untuk diuji. Ya, jadi itu skenario Pak. Ya, jadi bukan paradoks sebenarnya itu. Ya, tapi karena memang Allah yang berkehendak seperti itu. Ya, jadi iblis itu nggak mau sujud kepada Adam, itu juga Allah yang berkehendak. Ya, bukan kemaunya iblis sendiri. Iblis itu nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Ya, karena Allah lah yang berbuat. Ya. Ya. Itu yang ingin saya dengarkan. Karena selama ini kita memandang seolah-olah kesalahan itu murni pada Adam. Bukan. Yang melanggar perintah Allah. Karena pelanggaran itu dia harus diusir dari itu. Padahal itu ada mau-maunya Allah juga. Ya. Alhamdulillah. Jadi sudah Bapak sudah dengar kan? Saya ingin melakukan pembelaan terhadap buyut saya Adam. Alhamdulillah. Jempol untuk Bapak. Nah, makasih. Jadi kalau kita ilustrasikan, kita ini tidak ubahnya seperti wayang dah. Walaupun tidak sama persis, gitu ya. Wayang itu Pak tak bisa berbuat apa-apa kalau nggak dikendalikan dalang. Nah, cuman orang yang nggak paham, wayang itulah yang joget-joget, gitu. Padahal dalang itulah yang pintar. Ya, sudah Pak ya. Ya, makasih.
Bapak tadi yang ingin ucapkan saya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Tanya ya mengenai takwa itu ya. Jadi kan hai orang-orang yang beriman. Jadi seolah-olah yang pendapat saya itu yang berislam itu tidak wajib oleh takwa. Jadi yang saya tanyakan yang Islam itu kita mungkin seperti apa? Jadi yang beriman ini yang seperti apa? Nanti wassalamualaikum. Yang beriman itu siapa? Ruhnya yang beriman. Jadi semua yang ruh itu dipanggil. Kan yang percaya sama Allah kan ruhnya. Nah, Islam itu aturan untuk tubuh. Nah, kalau dia sudah beriman, Islamnya pasti itu. Gitu. Jadi itu mengikuti. Gitu. Makanya yang dipanggil itu orang beriman, Pak. Ruhnya yang dipanggil, bukan tubuhnya. Nah, kalau ruhnya sudah melaksanakan, tubuhnya ngikut. Nah, ya kalau Islam yang dipanggil, tubuhnya yang dipanggil, nanti ruhnya nggak mau ya nggak jadi dia. So yang mengendalikan tubuh kan ruhnya. Nah, makanya yang dipanggil itu orang beriman. Yang beriman itu siapa ya? Ruhnya itu tadi. Al-mu'min, miratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Siapa itu? Al-mu'min pertama ruh, al-mu'min kedua nama Allah. Jadi ruh cerminan daripada Allah. Jadi kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu artinya yang ruhnya itu yang dipanggil gitu. Supaya apa? Supaya dia Islam, supaya taat tubuhnya itu jalankan aturan gitu. Makanya nggak dipanggil wahal muslimin, enggak. Kalau muslimin kan tubuhnya. Nah, kan ada Islam, iman dan ihsan gitu. Kalau Islam itu Adam gitu. Kalau iman itu Muhammad, kalau ihsan itu Allah. Ya, jadi Allah, Muhammad, Adam. Adam itu pelaku. Walaupun sebenarnya ini kan zahirnya saja, nih. Ya, ada Muhammad, ada Adam. Padahal sebenarnya yang Muhammad itu ya Allah itulah yang menggerakkannya, yang menghidupkannya. Yang menghidupkan Adam itu ya Allah itulah. Gitu. Ya, jadi Muhammad itu apa? Menyatakan adanya Allah. Jadi kalau mau melihat adanya Allah, lihatlah Muhammad. Gitu. Ya. Untuk melihat adanya Muhammad, lihatlah Adam, lihatlah tubuh. Makanya Adam, Muhammad, Allah. Tubuh, nyawa, dan rahasia. Jadi yang beriman itu, yaitu ruhnya, maka dipanggil. Gitu ya. Nah kalau ruhnya sudah terpanggil, kan tubuhnya kan jalan. Nah, ya. Dengan doa ya rezeki menyatakan bahwa pengurus masjid dan ibu kami sudah menyiapkan semua untuk bersama-sama makan bersama untuk mendapatkan keberkahan serta mulia Allah serta Allah mohon kepada dia juga. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. هل أتى على الإنسان حين